Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'd. Segala puji bagi Allah Taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul untuk muhadaah, belajar bersama dalam rangka thalabul ilmi ya. Kita telah kemarin dalam thalabul ilmi, kita sama-sama belajar. Tema pembahasan pada kali ini kita akan membahas mengenai cognitive behavioral therapy atau disingkat CBT begitu. Nah, salam berkaitan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad. Maaf yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Langsung saja, kawan-kawan. Di sini tadi pembahasan kita mengenai cognitive behavioral therapy. Kawan-kawan ada tahu nggak apa itu cognitive behavioral therapy? Ada tahu nggak? Sebelum kita membahas tentang cognitive behavioral therapy, saya mau nanya dulu nih, karena saya dari jurusan konseling ya. Karena yang namanya apa ya namanya? Ada yang namanya itu konseling. Kan kawan-kawan pernah dengar yang namanya konseling kan? Tenaga ahli harus ada profesional untuk menangani kasus-kasus atau persoalan-persoalan individu yang mengganggu waktu ataupun mengganggu aktivitasnya. Jadi konseling ini penanganan dari seorang tenaga ahli yang di bidangnya tenaga profesional untuk menemukan berbagai titik permasalahannya. Tapi ingat, dalam proses konseling itu akan bermuara pada keputusan diambil oleh kliennya. Contohnya di siapa nama? Rosa. Rosa dari mana? Dari Bengkung. Bengkung itu kabupaten apa? Pandeglang. Rosa dari Pandeglang. Rosa punya masalah. Nah, Rosa datang ke tenaga ahli. Nanti di akhir pembicaraan, Rosa akan memutuskan keputusan Rosa. Itu di tangan Rosa, bukan di tangan konselor. Yang dinamakan konselor adalah orang yang mengkonseling. Konseling adalah proses daripada kegiatan dan kalian selaku klien adalah konseling. Jadi ada namanya konselor, seorang tenaga ahli, ya. Konseling proses kegiatan, konseling sebagai klien atau pasien. Jadi itu konseling. Nah, di dalam konseling ada yang namanya kan ada beberapa terapi. Ya. Salah satunya yang kita bahas satu, namanya CBT. Tadi CBT itu adalah kognitif. Apa itu kognitif? Kawan-kawan selalu pernah dengar nggak kata-kata kognitif? Apa itu kognitif? Kognitif adalah perkembangan di mana tingkah laku dan pola pikir beriringan secara sama. Jadi perilaku dan pola pikir beriringan secara irama, arti seirama. Pola pikir kita sehat, tingkah kita sehat. Itu namanya kognitif. Yang dimulai dari awalnya adalah pemikiran. Jadi pemikiran sehat akan menimbulkan tingkah laku yang sehat. Tapi terkadang manusia banyak asumsi atau banyak problematika ya, masalah dan melalui pikiran sehingga menghasilkan tingkah laku yang kurang baik. Benar atau tidak? Dari pikir itulah kognitif berkembangnya dari pemikiran. Dan ada juga behavioral. Apa itu behavioral? Behavioral adalah perilaku. Dari tadi ini adalah pemikiran. Ini adalah perilaku. Kognitif adalah pemikiran, behavioral perilaku, dan T-nya adalah terapi. Singkat ya, bantuan menyelesaikan masalah. Dan terapi terbagi berbagai macam, banyak. Ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya dari proses konseling ada yang namanya terapi CBT atau cognitive behavioral therapy. Kognitif secara makna adalah pemikiran yang berkembang
Behavioral adalah perilaku dan terapi adalah berlaku sifat. Pernah nggak sifat memikirkan tentang sesuatu hal buruk kepada orang lain, tapi orang lain itu belum tentu berpikir yang seperti apa yang pikirkan? Pernah. Itu adalah gangguan, kawan-kawan. Misalnya nih, saya punya pikiran negatif. Saya malu ketemu sama si A. Saya takut sama si A bakal berpikir seperti ini kepada saya. Tapi si A nya biasa aja. Si A nggak punya pikiran apa-apa terhadap saya. Penanganan seperti itu, gejala seperti itu ditangani dengan pendekatan CBT, kognitif bioterapi. Yang dibenarkan yang harus dicari ini gimana? Di pemikirannya, disehatkan pemikirannya. Harus positif thinking. Tadi saya pernah tanya kepada kalian, kalian pernah nggak negatif thinking atau overthinking terlalu? Kebiasaan ya, karena kawan-kawan dari MA ya, dari madrasah aliyah, kalau kawan-kawan dari pendidikan universitas sudah tingkat kakak saya di umur 20 tahun, 21 tahun, itu hopeless ya, kehilangan harapan itu ketika dia mau tidur, dia memikirkan besok saya makan apa. Ini tidak kos. Nanti kalau saya ketika sudah kuliah, mungkin dia punya duit tinggal 10.000, itu masih tanggal bulan. Kalau 15 duit sekarang, bulan. Itu duit apa? Nah, ini harus digunakan pada pemikirannya, sehingga pemikiran kognitifnya menghasilkan perilaku atau behavior yang positif. Melalui apa? Melalui terapi. Maka dari itu kawan-kawan, kenali konseling. Jangan takut terhadap konselor. Karena konselor yang profesional akan mencari titik permasalahan kawan-kawan yang mengganggu aktivitas kawan-kawan hari itu. Sekali lagi, jangan pernah takut melaksanakan kegiatan konseling. Mungkin itu pembahasan CBT secara singkat, menurut bahasa istilah dan penjelasan apa maksud dari CBT itu. Ya, nah CBT juga ada penyakit-penyakitnya. Kalian mau bipolar ya? Bipolar tuh punya apa? Kepribadian ganda. Ada yang baik, ada emosian. Bukan kemudian ya, bukan kemudian. Kalau mungkin kan cuma sekedar apa ya? Hawa doang. Ini bipolar. Ada yang baik, ada yang mengatakan negatif. Melihat orang bukan kalian, saya nggak curiga sama kalian. Kalian pernah tahu seperti itu nggak? Rasa-rasanya bipolar gitu. Jadi kadang nangis, kadang ketawa. Dia nggak gila, enggak. Itu namanya bipolar. Dari mana? Dari pikirannya, dari pemikirannya yang negatif sehingga menghasilkan perilaku yang negatif. Serang nggak kawan-kawan? Serang nggak? Nah, dari itu kenali konseling, karena dari konseling akan merumuskan atau mengungkapkan permasalahan kawan-kawan kesehatan. Nah, jangan takut dalam proses konseling karena konselor memegang asas kesalahan dipegang oleh asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan tidak akan dipublikasikan kemanapun dan siapapun. Makanya doakan ya, saya masih apa semester 4 terus dan gelar konselor atau gelar dari sarjana saya akan menerapkan ilmu-ilmu konseling saya di pondok pesantren Matur. Mungkin dari itu dari saya. Kalau sekiranya ada pertanyaan silakan kepada kawan-kawan yang bertanya. Dipersilakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya. Ya, namanya siapa? Silakan berdiri. Pertama saya Nadia. Izin bertanya Kak, apa sih bedanya konseling sama psikologi? Oke, terima kasih. Ya, close. Apa perbedaan konseling sama psikolog? Kalau di dalam dunia medis, benar-benar ya. Di dalam dunia medis itu kalau psikolog masuk ke bagian dalam,
bagian dalam ini udah proses dari arti kejiwaan. Kalau konseling, kalau menurut versi kita ya, ini adalah penanganan pertama. Bagaimana terapinya? Saya lagi bergeluti di bidang konseling. Ya, ketika ada orang yang saya lihat dari perilakunya berarti abnormal. Abnormal itu orang di atas orang normal. Nah, saya tahu Pak ini kenapa. Jangan salah nih, ketika nilai kalian turun di pelajaran saya itu tahu. Bukan saya tahu, saya curiga. Apa ini? Itu. Nah, ini mempelajari kognitif dan behavioral. Dan terapi yang berbeda. Kalau konseling ini bisa ada dalam saya cuma memberikan apa namanya, mengulik persoalan-persoalannya. Misalnya